Wilda. Setelah ini, saya akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana saya melakukan pitch deck dengan para calon investor saya. Penasaran? Simak terus kelanjutannya. Oke, saya mulai. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Mbak. Oke. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Wilda Imro'atus Soleha, founder sekaligus CEO dari aturcuan.store. Save your money to save your own life. Sebuah platform yang dapat Anda andalkan dalam mengatur keuangan Anda. Kami datang dengan visi dan misi yang jelas, yaitu membantu Anda dalam mengatur keuangan dan finansial Anda dengan cara yang sistematis dan mudah untuk dimengerti. Dari segala aspek, keuangan merupakan salah satu masalah terbesar dari kehidupan kita. Kenapa? Bukannya dengan mendapatkan uang, kita bisa untuk membelanjakan hal-hal yang sebelumnya kita tidak bisa untuk membelinya karena terhalang dengan ketidakadaan uang. Ketika kita mendapatkan uang dengan jumlah yang cukup besar, seperti uang bulanan contohnya, kebanyakan mindset seseorang akan berpikir, akan saya belikan apa uang sebesar ini? Padahal kebutuhan kita sebagai manusia ada banyak sekali, tapi kadang-kadang kita malah membelikan hal-hal yang tidak penting dan begitu kurang nilainya bagi kehidupan kita. Sehingga uang tersebut akan terbuang secara sia-sia, kita bisa mendapatkan masalah dari hal tersebut. Bahkan kita bisa saja kehabisan uang sebelum waktunya. Seperti teman-teman mahasiswa semuanya pasti pernah ya mengalami kehabisan uang di tanggal tua. Nah, di sini kami datang menghadirkan solusi bagi Anda, memberikan solusi kepada Anda untuk mengatur keuangan Anda dengan menyediakan pelayanan berbasis instruksional, serta kami juga dapat mengalokasikan dana-dana Anda kepada aspek-aspek yang mungkin Anda akan atur sendiri atau bahkan kami bantu untuk mengaturkan. Sehingga uang yang Anda miliki tersebut dapat Anda pergunakan untuk hal-hal yang lebih bernilai. Saya yakin sudah ada banyak kompetitor-kompetitor lain yang sejenis dengan aturcuan.store. Tapi mengapa harus kami? Karena kami bukan hanya sebagai alat pengatur keuangan bagi kalian. Anda juga bisa menabung tanpa bunga 1% pun. Anda juga bisa melakukan investasi dari skala kecil hingga skala besar. Anda juga bisa melakukan pembayaran secara virtual atau yang biasa kita sebut dengan e-wallet. Kami mulai launching secara ofisial pada Juni 2021 lalu, kemudian kami mulai beroperasi dan launching di Android apps pada September 2021 tepatnya di Jember Town Square atau JETOS. Kemudian kami mulai launching di iOS tepatnya di Malang pada bulan November 2021 lalu. Kemudian kami juga berencana untuk mendatangi kota-kota seperti Surabaya, Jakarta, beserta Semarang. 10 juta merupakan keuntungan awal kami dalam 1 bulan. Bagaimana? Menarik? Uang tersebut kami dapatkan dari kerjasama dengan beberapa vendor, serta keuntungan setiap perlakuan top-up dan pembayaran e-wallet yang dipotong sebesar 1.500 setiap pembayaran, serta kenaikan rating pada App Store. Keuntungan tersebut kami prediksikan masih akan terus meningkat hingga 5 kali lipat dari keuntungan saat ini. Oke, saya kira cukup itu presentasi dari saya. Saya Wilda Imro'atus Soleha, CEO sekaligus founder dari aturcuan.store. Mohon undur diri. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih. Ada pertanyaan dari mbak-mbak sekalian, mas-mas? Halo, apa suara saya terdengar? Apakah tidak ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, Mbak Wildas. Silakan Mbak Irma Firnanda. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Jadi begini, saya ini ingin bertanya mengenai target sasarannya Anda itu siapa dan cara bekerjanya itu bagaimana? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya ya.
dari target sasarannya sendiri, sebenarnya semua orang bisa menggunakan aturcuan.store, tapi kami lebih menargetkan kepada mahasiswa, karena saya sendiri mahasiswa ya, karena saya melakukan riset ini daripada saya sendiri dan teman-teman saya sendiri, ternyata mahasiswa itu masih kurang bisa mengatur keuangan mereka sendiri. Jadi itu mengapa saya memiliki ide dan kemudian terbuatlah aturcuan.store. Kalau yang pertanyaan kedua itu, sebenarnya kami itu menyediakan. Ya, itu misalnya kalian Oke, itu ngerti. Kalau yang pertanyaan kedua itu, sebenarnya kami itu menyediakan beberapa fitur, yaitu Anda bisa menabung, Anda bisa melakukan investasi, Anda juga bisa melakukan yang namanya konsultasi kepada mentor-mentor kami. Anda juga bisa mengatur keuangan Anda sendiri, seperti Anda memiliki uang 1 juta. 1 juta itu 20% Anda gunakan untuk kebaikan, terus 20% Anda gunakan untuk style Anda, terus kemudian 20%-nya lagi Anda gunakan untuk jajan dan segala macamnya, seperti itu. Itu fitur utama yang kami miliki, yaitu untuk mengatur keuangan yang kita miliki, seperti itu. Bisa diterima, Mbak Irma? Iya, bisa diterima. Terima kasih untuk jawabannya, Mbak Bilda. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lain dari Mas Faris Madani? Mas, Mbak. Oke, Mbaknya izin bertanya. Oke, silakan. Di bisnismu itu kan pasti ada karyawan yang dimana karyawan itu bagian keuangan. Nah, bagaimana tanggapanmu jika karyawan di bagian keuangan itu tidak transparansi terhadap keuangan tersebut, sehingga bisnis yang dijalankan itu berdampak tidak baik terhadap kedepannya. Oke, Seperti apa terima kasih. tindakan yang dilakukan sebagai owner? Begitu. Oke, apakah sudah cukup pertanyaannya? Cukup. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya, Mas Faris Madani. Oke, apabila ada salah satu karyawan saya yang melakukan kecurangan atau bisa disebut korupsi terhadap pekerjaan dalam bidang keuangan, maka hal pertama yang akan saya lakukan adalah satu, yaitu mengevaluasi mengapa hal tersebut bisa terjadi. Tentunya dari segala aspek, tidak hanya di keuangan itu sendiri, tapi di hal-hal yang lain, di bidang-bidang yang lain, seperti di bidang administrasi atau di bidang customer service-nya, kami akan melakukan evaluasi. Jadi evaluasi besar-besaran mengapa hal tersebut bisa terjadi. Karena tidak akan orang melakukan korupsi kalau tidak ada kesempatan. Pasti ada salah satu hal yang menyebabkan dia kemudian melakukan korupsi atau kecurangan dalam bekerja, seperti itu. Kalau seumpamanya dia tidak bisa ditolong lagi, anggapannya saja orangnya sudah tidak bisa untuk dikompromi lagi, maka orang tersebut akan saya keluarkan atau saya pecat. Tapi namun apabila dia masih bisa dalam dikontrol, untuk dijaga, maka akan terus saya pertahankan dalam pekerjaan ini. Apakah cukup, Mas Faris Madani? Oke, terima kasih, Mbak. Ada pertanyaan lain? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada akan saya tutup ya. Kalau tidak ada akan saya tutup. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih sudah hadir dalam meeting kali ini. Selamat pagi dan salam sejahtera.